Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kita akan melanjutkan pembahasan jarak titik ke garis, di mana pada video sebelumnya sudah dikemukakan bagaimana konsep menentukan jarak titik ke garis, baik dengan cara membuat sebuah bidang dari titik dengan garis tersebut, ataupun kita membuat bidang lain hingga kita bisa menentukan formula mana yang tepat untuk bisa menentukan jarak titik ke garis untuk kasus-kasus tertentu. Pada video sebelumnya kita sudah menentukan jarak titik ke garis dengan cara melukis dalam sebuah bidang. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya garis dan titiknya itu kita tidak buat dalam sebuah bidang? Jadi artinya misalkan ini ada titik A, kemudian garis G, lalu titik dan garisnya itu tidak dalam satu bidang. Walaupun tadi sudah dilakukan dengan cara melukis dalam satu bidang. Misalkan garis G-nya adalah di bidang lain. Katakanlah garis G ada pada bidang alfa, lalu titik A di luar bidang alfa. Maka caranya adalah proyeksikan titik A pada bidang alfa tersebut, kemudian dapatlah titik proyeksi, kemudian dari titik proyeksi buat garis ke garis G tegak lurus. Nah, titik potong antara garis G dengan garis hasil proyeksi tersebut itu dihubungkan ke titik A. Nah, itulah jarak yang dimaksud titik ke garis tersebut. Jadi buat bidang, kemudian setelah itu proyeksikan titik ke bidang, di mana titik proyeksi itu tentu tegak lurus ya. Garisnya tegak lurus dengan bidang, lalu hubungkan ke garis yang dimaksud, tegak lurus juga. Setelah itu baru hubungkan ke titik. Nah, aki itulah yang dimaksud dengan jarak titik ke garis. Oke, kita contohkan misalkan begini. Misalkan kita akan mengukur jarak dari misalkan titik P, D, ya garis PD lah. Garis PD ini adalah garis yang mana titik P berada pada titik tengah AB. Kemudian kita akan mengukur jarak titik G ke PD. Nah, kalau kita bikin bidang, maka bidangnya segitiganya tidak siku-siku, segitiganya tidak istimewa. Dalam hal ini berarti segitiganya adalah sembarang. Nah, kalau segitiga sembarang maka akan sulit untuk menentukan langsung jarak G ke DP tersebut. Jadi kita akan mengukur jarak G ke garis DP, di mana P adalah titik tengah ya. Berarti yang pertama adalah tetapkan bidang atau buat bidang ya. Tetapkan bidang yang melalui DP. Dalam hal ini berarti bidangnya adalah bidang alas ya. Bidang ABCD atau bidang alas. Nah, kemudian langkah kedua adalah proyeksikan. Proyeksikan G pada bidang alas. Dalam hal ini berarti jatuhnya di C. Jadi G diproyeksikan adalah jadi C ke bidang alas itu. Lalu yang ketiga adalah buat garis dari C tegak lurus DP. Dalam hal ini garis DP. Jadi kita buat garis yang tegak lurus dari C ke DP ya. Kita buat garis tegak lurus dari C ke DP, katakanlah demikian garisnya. Nanti kita akan ukur yang mana maksudnya. Nah, ini misalkan titik R. Nah, baru setelah itu, karena ini sudah tegak lurus, ini tegak lurus, maka GR itulah yang dimaksud dengan jarak dari G ke DP. Gitu ya. DP, C tegak lurus DP,
berarti dalam hal ini adalah CR. Jadi CR itu adalah garis yang tegak lurus dengan DP. Kemudian setelah itu baru hubungkan antara R dan G. Nah, itulah jarak G ke garis DP. Nah, sekarang berarti kita tinggal mengukur berapa ukuran-ukurannya. Katakanlah rusuk kubusnya 8 cm. Berarti GC juga 8 cm. Nah, kita tinggal mengukur berapa CR. Nah, sekarang CR itu ada pada alas. Kita proyeksikan aja CR-nya ada pada bidang alas. Dalam hal ini adalah ABCD. A, B, C, D. Kemudian P ada di tengah-tengah. DP kan itu ya. Ini P. Lalu kita akan mencari CP. CR lah, katakanlah demikian ya. Ini misalkan CR. Nah, kita akan hitung jaraknya. Caranya gimana? Nah, caranya gunakan kesamaan luas ya. Jadi kesamaan luas bahwa luas segitiga PCD itu bisa dengan dua cara. Setengah alas kali tinggi. Tingginya dalam hal ini BC ya. Jadi alasnya DC berarti tingginya BC. Sedangkan kalau alasnya DP maka tingginya adalah CR. Oke. Rusuknya 8, ini juga 8. Berarti AP 4, ini 8. Nah, DP cari dulu. DP dengan menggunakan triple aja. Jadi kalau ini 8, 8 itu adalah 4 akar 4 ya. Berarti DP adalah 4 akar 4 tambah dengan 4 akar 1. Berarti 4 akar 5 ya, ditambahkan ya. Atau kalau kalian kurang paham, kalian bisa gunakan DP itu dengan Pitagoras. Jadi akar dari 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat kan itu. Berarti 64 ditambah 16 berarti 80. 80 itu 16 kali 5 berarti 4 akar 5. Kan sama. Gitu ya. Nah, DP dapat berarti kita bisa menentukan GR atau jaraknya. DC itu 8, BC juga 8, DP itu tadi 4 akar 5, CR itu yang mau kita cari. Oke. Ini berarti 64, berarti CR itu adalah 64 dibagi 4 akar 5. Berarti 16 ya. 16 per akar 5 atau 16 per 5 akar 5. Nah, itu CR. Nah, setelah itu baru kalian gunakan segitiga siku-siku CRG atau GCR. Nah, GCR-nya kita gunakan triple aja kalau seandainya kalian kesulitan menghitungnya. Ini G, ini C, ini R ya. 8. Ini CR-nya 16 per 5 ya. Akar 5. Oke. 16 per 5 akar 5. Nah, berarti kita harus berupaya mengubah GC. GC itu kalau diubah menjadi 16 per 5. Itu berarti harus dikalikan 5 per 2. Gitu ya. Benar nggak? Ya. Jadi 16 per 5 dalam hal ini kalau dikalikan 5 per 2 kan 8 juga. Nah, inilah yang diubah menjadi bentuk akarnya. Jadi 16 per 5 akar 25 per 4. Nah, tinggal akar 5-nya ini nih dirubah menjadi berapa per 4. Oke. Jadi ini 16 per 5 akar 20 per 4 ya. Nah, ini 25 per 4. Dengan demikian, maka GR bisa kita dapatkan jadi 16 per 5 akar, jumlahkan aja. 25 per 4 ditambah
20/4. Jadi berapa tuh? 45/4. Berarti 16/5 kali 45/4. 45/4 itu berarti 3/2 akar 5 ya. Ya, jadi 16/5 kali 3/2 akar 5. Nah, bisa disederhanakan kan ya? Berarti hasil akhirnya adalah 16 dibagi 2, 8. Jadi 24/5 akar 5. Nah, jadi jaraknya ini berarti 24/5 akar 5. Nah, rumit kan kalau seandainya kita tidak gunakan triple itu. Karena kebetulan ukurannya adalah pecahan atau dalam bentuk akar. Gitu ya. Jadi dengan cara membuat bidang yang melalui DP, setelah itu proyeksikan, titik proyeksinya hubungkan ke DP, titik potongnya hubungkan ke G. Nah, itulah jaraknya. Gitu ya. Oke, contoh lainnya misalkan gini. Mencari jarak antara titik dengan BE, misalkan titiknya ada di sini, misalkan titik P. Nah, ini pun kalau misalkan kalian paksakan dengan bidang, maka bidangnya itu segitiganya tidak istimewa. Karena ini tidak siku-siku, juga tidak sama kaki atau sama sisi. Nah, maka yang bisa kalian lakukan adalah yang pertama yaitu, jadi kalau ingin mencari jarak titik P, misalkan ke garis BE, maka kalian bisa melakukan tahapan yang tadi. Jadi yang pertama adalah buat bidang atau tetapkan bidang yang melalui garis. Dalam hal ini adalah BE. Yang paling mudah adalah bidangnya adalah ABFH. ABFE. Yang paling mudah. Nah, setelah ABFE dapat, maka langkah kedua proyeksikan. Proyeksikan P pada bidang. Dalam hal ini adalah bidang ABFE. Jatuhlah di, katakanlah di sini. Ini proyeksikan. Ini misalkan di R ya. Misalkan di R. Lalu yang ketiga, buat garis dari R tegak lurus BE. Nah, kita buat garisnya dari sini tegak lurus. Misalkan gini aja ya. Misalkan di sini. Katakanlah ini adalah T. Nah, PT itulah jaraknya. Oh, agak susah gambarnya ya. PT itulah jaraknya. Ya, jadi dalam hal ini adalah RT. Kemudian yang keempat, buat garis dari T ke P. Nah, itulah jaraknya. Jarak P ke garis BE. Nah, kita tidak perlu melukisnya dalam ruang karena kesulitan. Maka yang kita perlukan adalah, dalam hal ini adalah PR, kemudian RT, kemudian TR. Nah, ini yang akan kita cari. PR sudah dapat kalau seandainya rusuknya diketahui. Rusuknya katakanlah berapa nih? 8 aja lagi ya. 8 berarti ini 4. Ini 4 gitu ya. Tapi kita butuh PR. PR itu berarti 8. Nah, bagaimana TR? Nah, TR itu ada pada bidang sisi depan itu. Dalam hal ini adalah bidang ABFE. ABFE.
FE itu ada TR di sini. Ini adalah R. Nah, yang mau kita ukur adalah BE ke BE. Ini tegak lurus. Ini adalah T. Nah, sebenarnya ini sejajar kan dengan ini. Ini tegak lurus. Nah, jadi TR itu adalah sebagian dari misalkan ini EO. Kalau lihat perbandingan ini 1:4 kan ya. Ini 4:4, 4:8 berarti setengah. Jadi TR itu adalah satu bagian. Karena ini 1, ini 1, ini 2 ya. Jadi 4:8 itu kan 1:2. Berarti TR itu adalah setengah. Setengah dari apa? Setengah dari FO. Setengah dari FO. Sedangkan FO sendiri adalah setengah dari FA. Berarti setengah dari FA. Maka hasilnya jadi 1/4 FA. Nah, FA sendiri diagonal. Berarti 1/4 kali 8 akar 2. Maka 2 akar 2. Nah, kita dapat TR-nya 2 akar 2. Nah, kita gunakan triple. Karena PR itu 8. Kemudian TR itu 2 akar 2. Maka si 8 ini kita ubah menjadi 2 kali 4. 4-nya kita ubah menjadi akar 16. Nah, jadi kita sudah punya nilai nih. Berarti TP adalah 2 akar 16 ditambah 2. Dalam hal ini berarti akar 18. 18 itu 9 kali 2. Berarti 6 akar 2. Nah, jadi kesimpulannya jarak titik P ke garis BE adalah 6 akar 2. Gitu ya. Walaupun kita tidak melihat bentuknya karena kesulitan melukis dalam bidang datar, maka kita bisa mengkonstruksi pada bidang datar untuk bidang yang dimaksud. Dalam hal ini segitiga PRT. Kita sudah punya PR, kita belum punya TR. TR ada pada bidang ABFE. R tegak lurus ke BE. Berarti TR sejajar dengan FA. FA dengan FO. FO separuh dari FA. Sedangkan TR separuh dari FO. Jadi dengan demikian TR adalah 1/4 FA. Gitu ya. Oke, itu contoh yang kedua, penggunaan dari konsep kita membuat bidang yang melalui sebuah garis apabila kita ingin mengukur jarak titik ke garis. Nah, contoh lainnya misalkan jarak titik ke garis dalam hal ini adalah pada 5 segitiga beraturan TABC dengan panjang AC 6, TB 7. Artinya beraturan itu berarti alasnya sama semua, 6 semua dalam hal ini. 6, 6, 6 semua. Berarti sisi tegaknya atau rusuk tegaknya 7 semua. Ya. Jarak A ke garis TC. Nah, berarti A ke TC itu kan ada pada segitiga TAC. Segitiga TAC kebetulan segitiga istimewa. Nah, jadi mudah. TAC. Kita akan mengukur jarak A ke TC. Tegak lurus. Nah, berarti kalian gunakan kesamaan luas. Gitu ya. Kesamaan luas. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan konsep lain selain Pitagoras. Jadi luas segitiga TAC itu kalau misalkan kalian gunakan alasnya AC itu berarti tingginya T. Kalau kalian gunakan alasnya TC maka tingginya adalah jarak. Oke, sama-sama ada setengah. AC-nya sudah ada ukurannya yaitu 6. Nah, T-nya kan belum ada. Nah, kita cari dulu. Karena TC 7 ini berarti tengah-tengah ya. Karena sama kaki 77 berarti garis tegak lurus di tengah-tengah. Bagi 2 jadi 3 ya. Nah, berarti T itu pakai Pitagoras saja. 7 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Berarti 49 dikurangi 9 adalah 40 ya. Maka T itu akar 40 atau 2 akar 9.
10. Nah itu T. Jadi T-nya 2 akar 10. Lalu kita gunakan T itu untuk mencari D. Jadi 6 kali 2 akar 10. TC-nya adalah 7. D-nya kita belum tahu. Nah berarti D adalah 12 akar 10 dibagi 7 kan ya. Itu D-nya. Bisa dimengerti? Jadi jaraknya adalah 12/7 akar 10. 12/7 akar 10. Gitu ya, berarti kita membuat bidang yang melalui titik A dan TC. Dalam hal ini bidangnya TAC. Berbeda dengan soal yang tadi, dan ini sama dengan pada video yang pertama. Berikutnya, panjang rusuk ABCDFGH 8, jarak A ke FH. Kita akan mengukur jarak A ke FH. FH ini, maka kita bisa menggunakan konsep tadi buat segitiga AFH, atau bisa juga proyeksikan kan. Jadi tetapkan FH pada bidang ini bidang alfanya, proyeksikan jatuh di E, buat garis tegak lurus. Ini tegak lurus, katakanlah ini di P. Nah AP itulah jaraknya. Nah itu kalau menggunakan konsep buat bidang yang melalui FH, dalam hal ini adalah EFGH, lalu proyeksikan A ke bidang EFGH, dalam hal ini berarti E tarik garis tegak lurus ke FH, dalam hal ini P, PA itulah jaraknya. Nah berarti segitiga yang kita buat adalah segitiga AEP. Karena rusuknya 8, EA itu separuh dari EG, ya, separuh dari EG, berarti ini 4 akar 2. Karena EG itu adalah diagonal, berarti 8 akar 2. Sedangkan EP adalah separuh dari EG. Berarti dalam hal ini 4 akar 2. Nah sudah ada triplenya nih. Jadi kalau misalkan sudah ada triple, mudah menghitungnya. Tidak usah pakai Pitagoras lagi. Kalau triplenya kalian pahami. Jadi ini E, P, ini A. Nah ini yang kita cari. Ini 8, ini 4 akar 2. Jadi kalau misalkan AE itu 8, lalu EP itu 4 akar 2, maka 8-nya dirubah menjadi 4 akar 4. Nah sehingga D-nya dapat tuh. Berarti 4 tambah 2 ya, 6. Jadi 4 akar 6. Jadi jawabannya adalah 4 akar 6. Itulah jarak titik ke garis FH. Oke, saya kira itu untuk jarak titik ke garis pada bangun ruang. Mudah-mudahan dengan 2 video ini bisa membuat kalian mengerti atau paham bagaimana menentukan jarak titik ke garis pada bangun ruang. Sekian dari saya, tonton terus tentang jarak titik pada bangun ruang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.